Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada. Kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Yang terjadi itu, faktanya ada di situ. Kita nggak lihat bertambah pengetahuan kita selama 10 tahun ini tentang Dan ini. jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju. Ukurannya jelas, tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang menyempurnakan apa yang menjadi kelemahan leluhur kita. Kalau kita ganti judul mengambil pada orang lain balik hadir, nyata bisa nyiaran paling pasti ada di TV. Sains itu hanya metodologi. Sains itu metodologi saja. Karena sains itu juga harus nyeni. Harus berkebudayaan. Kalau sains tidak berkebudayaan, sains kita mau mengarah kemana, ke peradaban mana? Baru diberikan sindiran keras oleh pengamat Rocky Gerung, kini Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan jawaban berkelas. Kang Deddy Mulyadi alias KDM tak mempedulikan kritikan keras yang terus datang kepadanya, termasuk dari Rocky Gerung. Ia lebih memilih fokus menjalankan kebijakan serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kini setelah diberi komentar negatif, Deddy Mulyadi memberikan jawaban santai hingga memberikan sindiran balik yang menohok kepada Rocky Gerung. KDM menyinggung pemikiran dangkal tapi mampu memberikan pengaruh besar bagi masyarakat luas. Dibanding mengaku-ngaku punya pemikiran hebat tapi menjatuhkan orang lain. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal namun melahirkan hamparan tanaman, ujar Deddy Mulyadi dikutip dari Instagram Deddy Mulyadi 71. Daripada orang yang mengakui pikirannya dalam malah membuat banyak orang tenggelam, lanjutnya. Kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja, nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang tidak. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nomor. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, Gubernur Lambe Tura. Lebih baik jadi Gubernur Lambe Tura daripada Gubernur Bibir Doer. Karena Lambe Tura itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi Gubernur Otak Dangkal. Lebih baik jadi Gubernur Otak Dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada Gubernur Otaknya dalam tapi banyak orang yang tenggelam. Kayak gue lawan Aing. Bapak Aing. Terima kasih ya. Sukses. Coba yang sebelah sini. Semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya. Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah. Uang anak-anaknya. Bagi mereka. ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh dan mengajak orang. Apa istilahnya nih? Didocile tubuh yang didisiplin. Dibentuk anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi yang dihasilkan oleh Gibran dan demagogi. Kirim ke barak. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayah? Supaya didisiplinkan. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Kenapa disiplinkan anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikiran nakal. Itu formative use-nya di situ. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Ya tentu aja ada mak yang dulu bagus ada gua masukin di situ supaya berharap setelah masuk barat aku yang dilantik jadi mayor dalam 2 bulan jadi letkol. Kan ini dangkal. Yang ada problem dengan kita nih metodenya
dikonsumsi oleh publik. Jadi kita nonton kedangkalan itu yang berlangsung di kita setiap hari. Ini Pak Jokowi saya terus. Kita kritik pribadi Pak Jokowi. Saya kritik mental kita. Konsumsi kedangkalan. Jokowi ngerti bahwa hanya dengan menjual kedangkalan dia bisa makan berapa lempar hadiah, BLT, korong-korong, segala macam. Jualan kedangkalan hanya dalam masyarakat yang IQ-nya 78 kedangkalan itu laku. Dan kita masih di sini. Saya masih cari-cari data WHO bilang. Konten bilang memang masih 78. Anda lihat sekarang masih 78 IQ kita. Selama 10 tahun Pak Jokowi 78 terus. Akibatnya apa? Ya kedangkalan itu laku terus. Logika di jadi gimana mungkin kita mau apa? Dan bentuk yang visioner kalau yang dihasilkan adalah visualisasi bukan konseptualisasi. Itu soalnya di situ. Jadi kita mau coba lihat bahwa Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market toxic ini. Yang terjadi faktanya ada di sini. Kita nggak lihat bertambah hitungan kita selama 10 tahun ini tentang ini. Jawa Barat tetap cara berpikirnya ya nggak maju-maju memang. Jawa Tengah sama aja. Artinya Indonesia nggak maju-maju. Ukurannya jelas, tidak bertambah IQ kita. Padahal itu yang diperlukan untuk compete, duel dengan anak muda Eropa, anak muda Taiwan segala macam. Yang kita sebut bonus demografi. Itu juga yang menyebabkan kita seolah-olah ada dalam rasa malas. Saya mau kritik terus menerus, tapi ya saya bicara aja. Kemudian bahasa Rocky Gerung cerewet, Rocky Gerung mulutnya yang bisa dikendalikan. Kenapa? Karena dia jomblo. Gawe kerja aja, dagang apa saja lakukan saja, nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang benar. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka numolor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur bibir doer. Karena lambe turah itu kita ini selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang tenggelam. Gue lawan Aing. Bapak Aing. Terima kasih ya. Sukses. Coba yang sebelah sini. Semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya.